warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia Rosani dengan NIM E1C02510009. Saya dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok saya, yaitu sintaksis mata kuliah linguistik umum. Nah, tak perlu waktu lama, mari saja kita masuk ke penjelasannya. Yang pertama yaitu pengertian sintaksis. Sintaksis merupakan cara menyusun kata-kata supaya jadi kalimat yang jelas. Nah, bayangin nih, kita lagi memasak. Memasak kan membutuhkan bahan, resep, dan menjadi hasil masakan. Nah, bahan itu merupakan katanya, resep merupakan aturannya, dan hasil masakan itu adalah kalimat yang disusun dan enak didengar. Kalau salah kita mencampurkan bahan atau salah urutan kita memasak, masakannya bisa jadi berantakan. Nah, sama juga dengan kalimat. Kalau aturan sintaksisnya salah, kalimatnya akan berantakan dan orang bisa salah paham dengan kalimat tersebut. Selanjutnya yaitu struktur kalimat. Dalam kalimat ada 3 hal yang penting yang harus kita ketahui, yaitu fungsi, kategori, dan peran. Yang pertama itu fungsi. Fungsi adalah jabatan kata dalam kalimat. Kalimat itu kayak organisasi. Setiap kata punya jabatannya. Siapa yang menjadi subjek, siapa yang menjadi predikat, siapa menjadi objek, dan siapa menjadi keterangan. Contohnya pada kalimat ibu memasak nasi di dapur. Nah, kata ibu merupakan subjeknya, kata memasak merupakan predikatnya, nah kata nasi merupakan objek, dan kata di dapur merupakan keterangannya. Yang kedua yaitu kategori. Kategori ini merupakan jenis kata yang dipakai. Sekarang kita bisa lihat dari sisi jenis katanya. Misalnya subjek biasanya berupa kata benda, predikat merupakan kata kerja, dan keterangan merupakan kata keterangan atau adverbia. Contoh kalimatnya seperti kalimat yang tadi, yaitu ibu memasak nasi di dapur. Nah, ibu ini merupakan kata benda, memasak itu merupakan kata kerja, nasi itu merupakan kata benda, dan di dapur merupakan frasa preposisional. Yang ketiga yaitu peran. Peran adalah makna peran di dalam tindakan. Setiap unsur dalam kalimat mempunyai makna peran dalam setiap peristiwa. Contoh kalimatnya yaitu ibu memasak nasi di dapur dengan panci. Nah, kata ibu itu merupakan pelaku yang melakukan tindakan. Nah, kata nasi merupakan penderita atau yang dikenai tindakan. Kata di dapur merupakan tempat di mana tindakan tersebut terjadi. Nah, yang terakhir adalah dengan panci adalah alat atau yang dipakai untuk melakukan tindakan tersebut. Selanjutnya yaitu urutan kata dan makna. Dalam bahasa Indonesia, urutan kata itu sangat penting. Beda urutan kata akan beda juga maknanya. Contoh kalimatnya yaitu kalimat nenek melirik kakek. Nah, artinya itu kan nenek yang melirik kakek. Neneknya yang melirik. Nah, apabila dibalik kalimatnya menjadi kakek melirik nenek, maka artinya juga akan berbeda. Artinya itu kakek yang melirik, bukan nenek. Itulah urutan kata dan makna. Apabila salah urutan katanya, akan beda juga maknanya. Selanjutnya adalah intonasi. Intonasi ini adalah nada saat kita berbicara. Apabila beda nada kita berbicara, beda juga artinya. Contoh kalimatnya yaitu nenek melirik kakek. Nah, saya menyebutkannya dengan datar, yaitu nenek melirik kakek. Nah, itu menyatakan informasi. Apabila saya dengan nada nenek melirik kakek, nah itu kan nada bertanya, dan ada juga tanda tanyanya. Itu merupakan kalimat bertanya atau penasaran. Mungkin intonasi itu seperti nada beda-beda nada, beda-beda juga artinya walaupun kalimatnya sama. Bahasa Indonesia versus bahasa Latin. Bahasa Indonesia versus bahasa Latin ini tidak sama aturan urutannya. Bahasa Latin urutan katanya bisa diacak, tetapi maknanya bisa tetap sama. Soalnya bahasa Latin ini punya tanda khusus di setiap katanya.
Nah, berbeda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu urutan katanya tidak boleh diacak dan harus benar. Apabila urutannya salah, artinya juga akan salah. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, yang urutan dan makna tadi, apabila urutannya salah atau diacak urutannya, maka artinya juga akan salah. Selanjutnya kata penuh dan kata tugas. Kata itu dibagi menjadi dua, yaitu kata penuh dan kata tugas. Nah, kata penuh itu mempunyai makna sendiri. Contohnya pada kata benda kayak nenek, kakek, komik gitu. Contoh pada kata kerja itu melirik, membaca, makan gitu. Kalau pada kata sifat itu baik, galak, apalagi galak dan lain-lain. Nah, sedangkan kata tugas itu tidak punya makna sendiri tetapi penting buat struktur kalimat. Contohnya pada preposisi kata depan yang itu di, ke, dari. Nah, pada konjungsi atau kata hubung seperti dan, atau, tetapi gitu. Mungkin itu saja kalau materi kata penuh dan kata tugas. Materi selanjutnya itu kalimat minor. Nah, kalimat minor itu kalimat yang sangat singkat, tidak punya struktur lengkap, tetapi bisa dipahami. Biasanya dipakai buat jawaban singkat atau perintah. Contohnya nih, ada yang menanyakan kayak, apakah kamu sudah makan? Nah, kan memiliki opsi jawaban sudah atau belum. Nah, itu adalah kalimat minor. Bisa menjawab sudah, bisa menjawab belum. Nah, kalimat minor itulah, jawaban itulah yang menjadi kalimat minor. Juga misalnya kalau perintah kayak diam gitu, perintah untuk tidak berbicara. Diam berarti kan tidak perlu kita harus menyebutkan kalimat tidak perlu kita harus menyebutkan kayak hei kamu diam gitu, tidak perlu. Cukup dengan kata diam itu udah memperlihatkan kalau itu perintah untuk tidak berbicara. Mungkin itu saja kalau kalimat minor. Selanjutnya kita memasuki materi prasa. Nah, yang pertama itu pengertian prasa. Prasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk satu kesatuan makna, tetapi belum menjadi kalimat. Nah, prasa tidak mempunyai predikat, jadi belum bisa dia berdiri sendiri sebagai kalimat yang lengkap. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis prasa. Nah, jenis-jenis prasa ini ada 4, yaitu pertama ekosentrik, yang kedua endosentrik, yang ketiga koordinatif, dan yang terakhir adalah apositif. Yang pertama yaitu prasa ekosentrik. Prasa ekosentrik adalah prasa yang komponen-komponennya tidak mempunyai perilaku sintaksis yang sama dengan keseluruhannya. Misalnya dalam kalimat dia berdagang di pasar. Nah, prasa di pasar yang berdiri dari komponen di dan komponen pasar, secara keseluruhan prasa ini dapat mengisi fungsi keterangan. Nah, apabila salah satu komponen tidak digunakan, maka tidak dapat menduduki fungsi keterangan tersebut. Misalnya, kita tidak menggunakan komponen di, maka kalimat itu akan menjadi dia berdagang pasar. Nggak nyambung kan? Dia tidak nyambung, dia tidak akan, kalimatnya tidak sempurna gitu tanpa keterangan dua komponen itu. Nah, apabila juga dia tidak menggunakan komponen pasar, maka dia menjadi kalimat dia berdagang di. Dia berdagang di mana kalau tidak ada pasarnya? Makanya prasa di pasar itu merupakan komponen yang satu. Dan apabila salah satunya tidak digunakan, maka tidak dapat menduduki fungsi keterangan itu. Yang kedua yaitu prasa endosentrik. Prasa endosentrik ini adalah prasa yang memiliki inti, yaitu salah satu unsur di dalam frasa yang dapat mewakili atau menggantikan seluruh frasa tersebut dalam kalimat. Contohnya nih, dalam kalimat dia membeli buku baru. Nah, inti dari kalimat itu yaitu kata buku.
dia misalnya tanpa buku, misalnya tanpa kata buku kita nggak tahu apa arti kalimat itu. Misalnya dia membeli baru. Nah, apa yang dibeli kira-kira kalau apa yang dibeli baru itu kira-kira kalau tidak ada kata intinya. Dia membeli buku baru. Nah, intinya itu kan buku. Nah, apabila dia bilang apa lagi? Meja. Misalnya dia membeli meja baru. Nah, kan berarti meja itu kata intinya. Mungkin itu saja. Yang ketiga yaitu perasa koordinatif. Perasa koordinatif ini yaitu perasa yang terdiri dari dua kata atau lebih yang kedudukannya itu setara atau sejajar. Nah, biasanya ini dihubungkan oleh konjungsi seperti dan, atau, serta, maupun. Nah, dalam perasa ini tidak ada unsur yang lebih penting, semuanya itu memiliki kedudukan yang sama. Misalnya contoh perasa ayah dan ibu. Nah, kan ayah dan ibu ada kata hubungnya dan. Nah, ada juga perasa makan dan minum. Ada juga hidup atau mati gitu. Nah, kan ada kata hubungnya, ada konjungsinya, ada konjungsi dan atau gitu. Nah, yang keempat yaitu perasa apositif. Nah, perasa apositif ini adalah koordinatif yang kedua komponen itu saling merujuk, dan oleh karena itu urutan komponennya dapat dipertukarkan. Nah, yang dimaksud dengan komponen saling merujuk sesamanya itu yaitu yang terdiri dari dua gabungan kata benda atau nomina, di mana mau itu nama orang, nama tempat, atau nama benda, di mana unsur kedua atau kata kedua itu menjelaskan identitas dari unsur pertama atau kata pertama. Nah, unsur kedua ini disebut aposisi. Nah, yang dimaksud dengan komponen dapat dipertukarkan itu yaitu dengan komponen dapat dipertukarkan ini di mana apabila unsur kata pertama dan kata kedua itu diubah susunannya, maka kalimatnya atau artinya itu akan tetap sama. Contohnya nih, contoh yang pertama misalnya kalimat Pak Andra, dosen linguistik sangat baik. Nah, apabila saya mengubahnya menjadi dosen linguistik kelas A, Pak Andra sangat baik, kan sama juga artinya. Nah, yang saya jelaskan yang pertama yaitu unsur gabungan dua kata benda itu untuk menjelaskan kata pertama yaitu Pak Andra, dosen linguistik kelas A sangat baik. Nah, kan dosen linguistik kelas A itu kan Pak Andra. Nah, kata Pak Andra ini dijelaskan identitasnya oleh kata yang kedua yaitu dosen linguistik kelas A, bahwa Pak Andra ini adalah dosen linguistik kelas A. Itu mungkin itu saja sih yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yaitu perluasan prasa. Salah satu ciri prasa adalah bahwa prasa ini dapat diperluas. Nah, perluasan ini dapat dilakukan di sebelah kanan, di sebelah kiri, dan dapat juga di sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, contoh prasanya yaitu seorang mahasiswa. Apabila ditambahkan di sebelah kanan bisa menjadi seorang mahasiswa kedokteran atau seorang mahasiswa apalah gitu. Nah, apabila di sebelah kiri menjadi bukan seorang mahasiswa. Nah, apabila di kiri dan sebelah kanan akan menjadi bukan seorang mahasiswa kedokteran. Itulah yang dimaksudkan perluasan, kayak penambahan kata gitu, penambahan kata atau frasa. Selanjutnya masuk ke dalam klausa. Klausa itu adalah kelompok kata yang sudah mempunyai subjek dan predikat. Karena sudah mempunyai subjek dan predikat, klausa itu hampir mirip dengan kalimat. Namun klausa belum tentu bisa berdiri sendiri sebagai kalimat lengkap. Jadi klausa itu berada di antara frasa dan kalimat. Contoh klausa yaitu ibu memasak. Nah, subjeknya kan ibu, predikatnya memasak. Nah, ini bisa berdiri sendiri, tetapi ada juga klausa yang tidak bisa berdiri sendiri seperti klausa
ketika hujan turun. Nah, ini juga memiliki subjek dan predikat tetapi tidak bisa berdiri sendiri, seperti subjeknya kan hujan. Nah, predikatnya turun. Nah, tetapi klausa ini tuh kayak menggantung. Nah, itulah yang dinamakan klausa, bisa berdiri sendiri dan bisa juga tidak. Itulah dia disebut dengan berdiri di antara frasa atau kalimat gitu. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis klausa. Jenis-jenis klausa ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu berdasarkan kategori, struktur, dan segmental. Nah, dalam berdasar kategori, struktur, dan segmental ini terdapat juga 2 komponennya, yaitu klausa bebas atau independen. Klausa yang mempunyai unsur-unsur lengkap, sekurang-kurangnya mempunyai subjek dan predikat. Contohnya klausa nenekku masih cantik dan kakekku gagah berani, yang masing-masing hanya diberi intonasi sudah menjadi kalimat mayor, menjadi nenekku masih cantik dan kakekku gagah berani. Nah, yang kedua yaitu klausa terikat atau dependen. Klausa yang tidak bisa berdiri sendiri karena maknanya belum lengkap dan bergantung pada klausa lain. Contohnya, karena hujan turun yang tadi itu, kami tidak pergi. Nah, karena hujan turun itu klausa terikat dan kami tidak pergi itu klausa bebas. Nah, yang kedua yaitu klausa berdasarkan unsur predikatnya, dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu klausa verbal, adalah klausa yang predikatnya itu berupa kata kerja, seperti pada kalimat ibu memasak nasi. Berikutnya itu klausa nomina, memiliki predikat berupa kata benda, misalnya pada kalimat dia seorang dokter. Nah, selain itu terdapat juga klausa adjektiva, itu kata sifat, dimana seperti kalimat cuaca hari ini dingin itu. Jenis selanjutnya yaitu adalah klausa proposisional, yakni klausa yang predikatnya berupa frasa berawalan kata depan. Contohnya, buku itu di atas meja. Terakhir, klausa numeral, yaitu klausa yang predikatnya menggunakan kata bilangan, misalnya jumlah peserta 5 orang gitu. Yang ketiga yaitu berdasarkan fungsi dalam kalimat. Nah, ada 2 juga komponennya, yaitu klausa utama dan klausa bawahan. Nah, klausa utama yaitu klausa yang menjadi inti kalimat dan dapat berdiri sendiri. Contohnya, saya belajar karena besok ujian. Nah, besok belajar itu klausa utamanya. Nah, kalau klausa bawahannya itu klausa yang menjelaskan atau melengkapi klausa utama. Nah, kan seperti kalimatnya tadi, saya belajar karena besok ujian. Nah, klausa bawahannya itu atau bawaannya itu yaitu karena besok ujian. Nah, kayak anak kalimatnya gitu. Kalau besok belajar itu merupakan induk kalimatnya, besoknya belajar karena besok ujian gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan materi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.